hari ini. Hari ini dalam dialog yang memang spesial atau special talk bersama saya Robi Pradana akan menemani Anda 1 jam ke depan dengan narasumber yang terpercaya dan tentunya untuk Anda yang ingin mengupdate informasi yang ada di sosial media kita yaitu di Instagram kita langsung saja cek di @dialogsiang.tv dan juga di YouTube Agropolitan Televisi, tentunya juga di Google. Anda juga bisa cek untuk websitenya yaitu di Agropolitan Televisi. Karena kita punya Instagram yang terbaru pemirsa, jadi coba langsung aja dicek di @dialogsiang.atv di situ aja untuk update yang terbaru tentunya untuk Anda yang memang ingin mengetahui informasi-informasi yang memang Anda butuhkan untuk keseharian Anda atau juga mungkin bisa dipakai untuk kehidupan Anda. Nah, pada siang hari ini juga di Dialog Siang untuk Special Talks, kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini pemirsa dengan sebuah tema yaitu mencatat untuk membangun negeri. Nah, seperti apa langsung saja kita langsung berbincang dengan narasumber kita pada siang hari ini yaitu ada Bapak Dr. Andes Parjan MSc. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa Pak ya. Nah, beliau ini adalah Kepala BPS Kota Batu pemirsa, di mana memang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu program BPS yang sepertinya nanti akan kita bahas dan juga ini yang terbaru Pak ya. Tapi sebelum beranjak ke situ, kita mencoba untuk berbincang-bincang nih. BPS adalah Badan Pusat Statistik yang ada di Kota Batu. Nah, ini kalau misalnya dihubungkan dengan masyarakat yang memang sebagian mengetahui memang kalau untuk BPS sendiri ini menghitung sensus penduduk. Apakah hanya seperti itu saja Pak untuk tugas dari BPS itu sendiri Pak? Boleh dijelaskan boleh Pak ya? Iya, ya. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya yang dikerjakan BPS itu cukup banyak Mas, ya. Baik. Bukan hanya sensus penduduk aja. Kalau sensus itu memang ya selama 10 tahun itu kita BPS itu hanya melaksanakan sensus sebanyak 3 kali. Oke. Ya, ada sensus penduduk itu yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 0. Baik. Ada tahun 2000, 2010, 2020 dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya itu sensus pertanian itu yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 3. Oh, tahun gitu. 2003, 2013, nanti tahun besok ini 2023 Juga. akan melaksanakan sensus pertanian. Oke. Juga ada yang ketiga itu sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 6. Jadi misalnya 86, 96, 2006, 2016 dan nanti 2026. Namun seiring dengan waktu kita tugasnya bukan hanya sensus saja, masih banyak lagi tugas-tugas yang dibebankan ke kita. Yang menjadi tanggung jawab kita itu yang selain sensus, ada survei-survei juga. Misalnya ada survei angkatan kerja, survei yang disingkat Sakernas. Survei angkatan kerja itu untuk tingkat angkatan kerja yang ada di wilayah itu. Misalnya di Kota Batu, berapa sih jumlah angkatan kerja, berapa jumlah yang bekerja, jumlah yang menganggur, yang mungkin yang menganggur, full menganggur atau setengah pengangguran, atau sedang menunggu pekerjaan. Nah itu. Ada survei lagi, survei sosial ekonomi nasional yang disingkat itu Susenas. Nah itu survei Susenas itu untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi di wilayah itu. Berapa sih jumlah penduduk yang miskin, berapa jumlah penduduk yang menengah ke atas, berapa jumlah penduduk yang perlu dibantu dan lain sebagainya. Tingkat pendidikannya yang ada di wilayah itu seperti apa? Yang sudah lulus SD semua berapa, yang tidak tamat SD berapa, begitu juga yang SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Ini ya, memang ada lain lagi juga sensus survei-survei lain. Survei yang lain ya Pak ya. Berarti memang kalau bisa dibilang untuk BPS sendiri ini langsung kalau bisa dibilang ini langsung terpusat ke presiden tanpa harus ke kementerian, ini memang benar Pak ya berarti ya? Ya, kita ini BPS itu badan ya, Badan Pusat Statistik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Baik. Ya, itu.
Dan memang ini akhirnya untuk berbagai perhitungan statistik, khususnya memang kalau misalnya dicontohkan ketika di Kota Batu ini juga mungkin ada penghitungan mengenai pertanian, itu juga ikut andil Pak ya? Ya, kalau misalnya untuk pertanian ya, kita ini setiap bulan itu melaksanakan survei ubinan. Survei ubinan itu untuk melihat produksi, misalnya yang kita survei itu ubinan padi ya. Baik. Kita untuk melihat padi itu di dalam 1 hektar itu berapa produksinya. Kita cukup mengambil 2,5 meter persegi dengan metode statistik yang sudah ditetapkan. Kita bisa mengetahui produk padi dalam 1 hektar itu berapa. Oke. Nah, nanti faktor pengalinya di Batu ini kira-kira berapa ribu hektar. Nah, nanti akan ketahuan produksi padi yang ada di Kota Batu ini kira-kira berapa. Oke. Ini juga misalnya produksi jagung, produksi ketela pohon, produksi kedelai dan lain-lainnya. Hampir semua sayuran dan buah-buahan mungkin Pak ya? Kalau sementara ini kita padi palawija. Padi palawija, baik. Itu masih belum ya, baik. Jadi memang untuk penghitungan ini sendiri nantinya juga akan dikumpulkan setiap tahunnya, dan juga mungkin ketika ada yang memang meminta untuk mengecek di tahun sebelumnya, ini langsung ke BPS bisa gitu kan Pak ya? Ya, bisa. Itu karena data kita juga mau cari data 10 tahun yang lalu pun ada. Wah, luar biasa. Datanya itu continue gitu. Misalnya kayak produksi padi itu kan setiap tahun pasti ada. Betul. Nah, produksi jagung setiap tahun pasti ada. Nah, itu. Begitu juga misalnya kita ingin melihat berapa banyak sih wisata yang datang ke Kota Batu ini setiap tahun berapa. Nah, turis-turis domestik mungkin ya, asing mancanegara. Iya. Baik. Jadi memang benar-benar detail dari penghitungan statistik ini nantinya menjadi bahan untuk nanti dikirim ke pusat juga Pak ya? Iya, karena nanti juga akan diolah menjadi ke pusat. Nah, nanti misalnya Jawa Timur itu kan juga kompilasi dari daerah, sehingga bisa mengetahui misalnya produksi padi se-Jawa Timur itu berapa. Baik. Kota Batu berapa, Kabupaten Malang, Kota Malang berapa, dan kabupaten lainnya, sehingga ketika dikompilasikan akan menjadi produk se-Jawa Timur. Wah, luar biasa sekali. Ini sebenarnya dari BPS juga pemirsa, ini ada sebuah program yang terbaru di tahun ini. Tapi sebelum kita menuju ke program terbaru dari BPS Kota Batu, kita akan melihat sebuah tayangan video teaser yang dimana di sini adalah sebuah video dukungan dari Ibu Wali Kota Batu. Ini dia untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu, mengajak seluruh warga Kota Wisata Batu. Mari kita sukseskan kegiatan registrasi sosial ekonomi Reksosek tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BPS Kota Batu mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Pendataan registrasi sosial ekonomi ini manfaatnya sangat besar dalam rangka memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya warga Kota Wisata Batu. Untuk itu, saya minta kepada seluruh masyarakat Kota Wisata Batu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan jawaban yang jujur dan benar. Saya menghimbau kepada seluruh OPD, camat, lurah, kepala desa, RT, RW, semuanya untuk ikut mensukseskan kegiatan ini. Hasil pendataan ini diharapkan menjadi satu data yang bisa dijadikan basis untuk perlindungan sosial masyarakat di Kota Wisata Batu. Selamat kepada BPS Kota Batu. Semoga kegiatan pendataan registrasi sosial ekonomi ini
sukses dan berjalan lancar. Mari kita berkolaborasi membangun kota wisata Batu yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Siang Special Talks hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Parjan MSc selaku Kepala BPS Kota Batu. Nah, siang hari ini kita sudah sedikit membahas mengenai BPS itu sendiri atau Badan Pusat Statistik yang ada di Kota Batu. Bukan hanya menghitung tentang sensus penduduk, tapi masih banyak lagi yang berhubungan dengan statistik yang dihitung juga oleh Badan Pusat Statistik Kota Batu juga yang nantinya juga akan dikirim ke pusat. Nah, kita kembali lagi dengan Pak Parjan. Pak, ini juga ada sebuah program baru yang akan di-launching ya bahkan ya Pak ya? Ya, di-launching juga oleh BPS ini sendiri, khususnya di Kota Batu, atau memang ini mencakup untuk di nasional, Pak? Ya, untuk program yang baru ini ya, ini kan istilahnya penugasan. Baik. Yaitu Reksosek ya. Reksosek itu registrasi sosial ekonomi. Ini bukan hanya di Batu aja, tetapi ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Merauke, baik. Dan program ini sudah berjalan. Pelatihan petugas sudah dimulai dari 2 minggu yang lalu. Baik. Sedangkan koordinasi dengan instansi terkait juga sudah dilaksanakan. Tinggal ini tanggal 15 besok ini, petugas-petugas yang sudah dilatih itu akan kita turunkan ke lapangan semuanya. Hari ini mulai kemarin juga petugas-petugas lapangan itu dikumpulkan di setiap desa untuk koordinasi dengan pihak desa. Baik. Jadi misalnya hari ini desa Pandanrejo atau desa mana yang lainnya juga dikumpulkan di masing-masing desa untuk memperkenalkan petugas-petugas itu kepada desa. Oke. Nah, mulai tanggal 15 besok ini sudah mulai melaksanakan tugasnya ke lapangan selama 1 bulan sampai tanggal 14 November 2022. Baik, itu gambarannya seperti apa Pak untuk yang nanti akan dilakukan dari perwakilan dari BPS ini sendiri? Nah, kita petugas ini kan cukup banyak ya. Petugasnya untuk di Kota Batu itu sebanyak 337 orang. Baik. Dan itu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam artian petugas-petugas itu kita banyak menggunakan petugas mitra. Nah, kita rekrut, setelah itu kita latih dan nanti akan diminta untuk turun lapangan selama 1 bulan. Oke. Nah, itu. Dalam rangka pendataan registrasi sosial ekonomi atau yang biasa disingkat Reksosek. Nah, itu adalah satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Itu. Baik, termasuk di Kota Batu ini juga sudah ada dukungan dari Bu Wali juga Pak ya untuk program ini Pak ya? Ya, sudah ada dukungan dari Bu Wali. Dan kalau tadi sudah ditayangkan juga itu testimoni dari Bu Wali Kota. Baik. Yang meminta kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk membantu kelancaran dari pelaksanaan kegiatan ini. Bagi masyarakat nanti yang akan didatangi dari rumah ke rumah, diminta untuk membantu, memberikan keterangan, memberikan jawaban yang benar sesuai dengan kondisi yang ada di rumah tangga masing-masing. Baik, berarti memang tidak usah ragu dan tidak usah takut ya. Ini bukan rentenir gitu kan. Jadi untuk pendataan saja, semacam untuk data dari statistik yang nantinya akan digunakan untuk registrasi sosial ekonomi 2022 ini berarti Pak ya? Ya, itu. Nah, nanti kan ini data ini sangat-sangat penting dalam rangka menuju satu data Indonesia. Oke. Artinya dalam rangka menuju satu data Indonesia itu kedepannya diharapkan dari hasil pendataan ini seluruh program itu bisa mengacu dari dasar dari data ini. Oke. Misalnya program-program bantuan ke masyarakat bantuan sosial Pak ya. Ya, dari hasil pendataan inilah bisa
dilihat kira-kira di Kota Batu ini penduduk yang garis kemiskinannya di bawah itu siapa-siapa saja itu bisa diambil dari hasil pengumpulan data ini. Baik. Ketika mungkin ada program PKH juga bisa diambil dari hasil pendataan ini. Baik. Atau mungkin ada bantuan sosial lainnya juga diharapkan dari hasil pendataan ini juga bisa memfasilitasi untuk apa istilahnya bisa mendapatkan sebagai rujukannya dari data ini. Juga dari kegiatan lainnya misalnya untuk pemberdayaan masyarakat. Itu juga diharapkan dari hasil pendataan ini bisa dihasilkan sebagai data rujukannya untuk program-program itu. Baik, berarti ini memang satu program yang juga memudahkan kita juga, Pak ya, untuk nantinya mendapatkan data atau mungkin memang nantinya kita akan didata secara keseluruhan yang hasilnya pun juga nanti akan pengaruhnya pun juga akan kembali ke kita juga. Ya, ya diharapkan kan data ini menjadi data yang menyeluruh ya. Tadi di awal saya sampaikan dalam rangka menuju satu data Indonesia. Satu data Indonesia. Nah, dalam rangka menuju satu data Indonesia itu selama ini kan masih banyak yang bersifat sektoral ya. Ketika Kementerian A ingin memberikan program perlindungan misalnya, dari situ turun untuk melakukan pengumpulan data sendiri. Nanti Kementerian B juga itu. Diharapkan dengan adanya pengumpulan data ini tidak lagi yang sektoral seperti itu, pengumpulan data masing-masing itu sudah terpusat sehingga biayanya bisa ditekan. Gitu. Nah, itu dia. Namun harapannya bahwa Reksosek ini diupdate setiap tahun, karena ketika tidak dilakukan update nanti ya data itu kan dinamis ya. Ketika orang itu tahun ini mendapat bantuan, ternyata tahun depan itu sudah pindah ke tempat lain, kalau nggak diupdate kan orang itu akan muncul terus namanya yang ada di sini. Betul, betul sekali. Bisa juga orang itu sudah meninggal tetapi data itu masih muncul terus. Nah, itu ternyata kan karena data yang tidak pernah diupdate itu. Jadi bukan salah yang apa ini. Ini orang yang sudah meninggal kok masih muncul terus ya, karena datanya ini yang tidak pernah diupdate. Nah, itu dia. Nah, harapannya ini adalah pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Namanya pendataan awal ya harusnya nanti kan pasti ada pendataan lanjutannya untuk update-nya itu. Betul. Nah, itu. Nanti memang sudah ada di programnya, Pak ya. Maksudnya untuk kali ini kan memang awal nih, gitu kan. Dan akan menjadi program tahunan atau gimana, Pak? Kita masih belum tahu persis, itu kan kita hanya sebagai pelaksana ya. Baik, langsung dari Presiden, Pak ya. Ya, tetapi info yang kami terima bahwa pendataan ini akan selalu diupdate setiap tahun. Baik. Nah, yang update nanti siapa? Kami sendiri juga belum tahu. Apakah BPS atau instansi terkait? Nah, itu kita belum tahu. Yang jelas bahwa info yang kami terima bahwa pendataan ini akan diupdate setiap tahun. Agar tidak terjadi ya masalah-masalah di belakang tadi. Betul, misdata gitu ya, Pak ya. Bisa terjadi misdata, bisa terjadi juga seperti tadi orang yang sudah pindah, orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya masih muncul namanya. Nah, itu dia. Harapannya memang nantinya menjadi satu pintu, Pak ya. Di BPS ini sendiri untuk seluruh data yang ada, data statistik khususnya yang ada di seluruh Indonesia akan masuk di BPS, dan untuk semisal kementerian ingin mencari data langsung saja ke bagian atau ke BPS ini sendiri. Ya, nanti kedepannya ini kan data ini setelah dikumpulkan diolah. Setelah diolah nanti akan diserahkan ke pemerintah. Baik. Jadi bukan minta ke BPS lagi ya, nanti dari pusat yang akan ini ke bawahnya, misalnya dari Dinas Sosial mungkin ada data dari Kementerian Sosial. Baik. Itu dari atasnya gitu. Bukan langsung ke BPS Kota Batu, tidak seperti itu. Iya, jadi memang sudah ada data khusus yang diberikan kepada kedinasan terkait, Pak ya. Iya. Gitu. Baik. Ya, jadi pemirsa, kalau misalnya mungkin Anda berpikir bahwa BPS ini hanya mengurusi tentang beberapa sensus penduduk dan lainnya, ini masih banyak lagi pemirsa, termasuk untuk Anda yang mungkin siang hari ini ingin ngobrol bersama kami atau mungkin bertanya-tanya, bisa juga langsung Anda
persiapkan untuk gawai Anda atau HP Anda, langsung saja ditelepon di 0341 510 7917. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Siang Special Talk. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog Siang Special Talks. Dan pada siang hari ini juga kita masih akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Kepala BPS Kota Batu, Bapak Dr. Andes Parjan MSI. Di mana tadi kita sempat membahas mengenai sebuah program dari BPS sendiri, mengenai registrasi sosial ekonomi 2022, Pak ya. Dan ini memang akan dilakukan selama 1 bulan. Dan untuk data yang didapatkan pun juga, ini sedikit saja Pak, apakah memang dari semua elemen masyarakat atau tertentu saja Pak? Ya, untuk pendataan Reksosek ini, registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini, seluruh penduduk yang ada di wilayah Indonesia, terkhusus lagi kami yang ada di Kota Batu, itu akan didata secara seluruhnya, door to door, dari rumah ke rumah. Oke. Jadi dari rumah ke rumah itu semua akan didata, semua anggota keluarga itu juga akan didata. Jadi ketika satu rumah itu 5 orang, maka 5 orang itu akan didata semuanya. Berarti semua Pak ya? Tidak ada yang terlewatkan. Gitu. Baik, nah itu dia pemirsa. Jadi kalau mungkin pemirsa ada di rumah, misal ada 6 orang atau 7 orang, berarti semuanya akan didata oleh beberapa perwakilan dari BPS Pak ya? Ya. Nah, termasuk untuk siang hari ini juga sudah ada yang terhubung ya, yang ingin bertanya-tanya kepada Pak Parjan sendiri yang sudah masuk di 0341 510 7917. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, sepertinya telepon terputus pemirsa. Kita lanjut lagi Pak untuk data yang tadi memang sudah didapatkan. Ini seluruh keluarga yang ada di suatu rumah. Nah, ini kan kalau berbicara mengenai beberapa tempat tinggal, ini juga ada yang berupa asrama, pondok pesantren. Itu apakah juga termasuk akan didata oleh BPS ini sendiri Pak? Oh iya, nanti pokoknya seluruh warga yang ada di wilayah Indonesia, tak terkecuali yang ada di wilayah Kota Batu, itu semuanya akan dilakukan pendataan, baik itu yang ada di asrama, di pesantren, maupun di wilayah-wilayah khusus. Wilayah khusus itu misalnya barak militer, itu masuk dalam kategori wilayah khusus. Baik. Itu semuanya akan dilakukan pendataan, jadi tidak ada yang terkecuali dan tidak ada yang terlewat gitu. Wah gitu ya. Termasuk memang ini sudah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di wilayah-wilayah khusus pun sudah tercakup juga Pak ya. Iya. Jadi memang tidak ada pengecualian. Dan sepertinya kita juga sudah terhubung oleh penelpon yang sudah masuk di nomor kita, yaitu di 0341 510 7917. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang. Ya, Iya, dengan siapa, di mana ini? Pemelasari, Panggilannya apa nih? kan aja. Oh, Fani ya? Ya. Kan tinggal di desa Butak. Tapi belum punya kakak sendiri, jadi kakaknya masih tua. Ke rumah baru gitu kan, tapi belum punya kakak. Baik. Ini Fari boleh diulangi sekali lagi mungkin pertanyaannya, sedikit putus-putus barusan? Oh iya. Iya. Kan kami baru pindah ke rumah baru sendiri ya Mas ya. Tapi ini kakaknya kami masih sendiri-sendiri, masih ikut orang tua di tempat tinggal yang lama. Apakah ini kami bisa didata juga ya di Reksosek ini? Kalau kakak baru belum muncul. Belum terbit gitu ya mungkin ya. Baik, Mbak Fani, itu saja mungkin pertanyaannya? Iya. Baik, langsung saja dijawab mungkin Pak ya? Ya. Iya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Fani ya. Jadi ini kan Mbak Fani ini
baru pindah dari tempat lama ke tempat yang baru ya. Betul. Belum mempunyai KK. Baik. Bahkan mungkin KTP-nya pun belum pindah kan. Belum pindah, betul. Nah, kalau yang seperti ini perlakuannya Mhm. itu tetap dilakukan pendataan sepanjang yang bersangkutan itu bermaksud untuk menetap di tempat yang baru. Baik. Itu jadi kan ada konsep kalau 6 bulan sudah di tempat yang ini maka mereka harus didata. Baik. Tetapi walaupun 1 minggu kalau bermaksud untuk menetap di tempat yang baru, mereka akan tetap dilakukan pendataan. Pendataan. Beda kalau kita misalnya ada saudara kita yang datang ke rumah kita, walaupun sudah 1 bulan berada di rumah kita, tetapi mereka kita tanya tidak bermaksud menetap, maka mereka tidak akan didata di tempat yang baru ini. Mereka Begitu, akan Pak, tetap ya. didata di tempat yang lama oleh petugas yang ada di sana. Itu. Tapi karena Mbak Fani ini bermaksud menetap, maka walaupun baru 2 hari pun di tempat yang baru, maka Mbak Fani tetap didata dan dimasukkan sebagai warga di Kota Batu. Baik. Jadi memang kalau bisa dibilang untuk Mbak Fani ini case-nya cukup bergabung dengan keluarga yang ada di situ, nanti juga semuanya akan didata termasuk Mbak Fani sendiri karena informasi dari Mbak Fani pun juga akan menetap gitu Pak ya? Iya, itu sepanjang kan ketika didatangi petugas pasti ditanyakan gitu, Mbak. Sudah berapa lama di sini? Misalnya 1 minggu. Baik. Terus ini mau kembali ke tempat yang lama atau bermaksud menetap di sini? Oh, saya mau pindah ke sini. Dan Oke. ketika sudah mengatakan mau pindah ke sini, itu pasti dilakukan pendataan. Baik. Ini bagaimana Mbak Fani, sudah cukup memuaskan untuk jawaban dari Pak Parjan sendiri? Oh iya. Oh berarti tetap didata di tempat yang lama ya? Betul. Di tempat yang baru. Di tempat yang baru. Jadi Oh, tempat yang baru. Oh, lebih iya. tepatnya nanti Mbak Fani mungkin akan terdata juga karena nanti informasinya kan Mbak Fani juga akan menetap di tempat itu dan nanti juga akan terdata oleh tim dari BPS ini sendiri. Betul begitu Pak ya? Iya. Iya, itu dia. Ada yang mungkin ditanyakan lagi untuk Mbak Fani? Udah cukup sih Mas, terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Fani, selamat siang. Iya, selamat. Iya, itu dia tadi Pak, salah satu pertanyaan yang memang mungkin ini untuk masalah perpindahan cukup polemik juga Pak ya. Kadang kan kita di saat pandemi khususnya ini nantinya ada beberapa orang-orang yang ter-PHK atau mungkin berhenti bekerja dari luar kota menuju ke tempat yang dulu lagi atau ke tempat orang tua di mana memang ini kakaknya berbeda gitu kan. Iya. Nah, pada akhirnya ini hitungannya satu rumah ya, Pak ya nanti ya. Iya, Satu rumah yang menetap. kakak yang ketika kita data di kakak itu misalnya 4 orang, ya. Terus ada tambahan 1 saudara yang datang misalnya, Baik. mungkin dari kabupaten lain. Tetapi saudara ini kan bermaksud menetap, walaupun mungkin surat pindahnya belum selesai. Atau belum ada. Kalau sudah bermaksud menetap, maka yang bersangkutan harus dicatat di tempat yang baru ini. Baik. Baik, ini sepertinya juga ada penelpon selanjutnya pemirsa yang sudah masuk di nomor kita yaitu di 034151079717. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, dengan siapa di mana ini? Dari Bapak Edi Wasito, Edi Rojo. Dengan Bapak siapa? Edi Wasito, Pak. Oh ya, Pak Edi ya. Ya, Ya, Pak Edi, ada yang mungkin mau ditanyakan ke Pak Parjan siang hari ini mungkin? ya. Selamat siang, Pak Parjan. Ya, selamat siang Mas. Ya, ini saya mau menanyakan yang Pak Parjan. Terus bagaimana cara pendataannya dari BPS 6 rekor ini? Terus yang petugasnya itu dari mana saja ya, Pak? Ini sudah saya tanyakan. Baik. Ini kalau boleh saya simpulkan berarti pertanyaan dari Bapak ini mengenai petugasnya dari mana saja? Ya. Iya. Ya, secara pendataannya dari begitu loh, Pak. Cara Baik. pendataannya. Pendataannya dari mana saja berarti ya? Cara pendataan. Cara pendataannya. Seperti itu, Pak? Ya, Betul ya? Baik, langsung saja dijawab. Ya, baik, Baik, Pak. Pak Edi ya. Parjan. Ya. Kalau tadi ditanyakan bagaimana pendataannya, tentunya pendataannya ini door to door ya, 100% dari rumah ke rumah. Tidak ada yang terlewatkan. Nah, sementara petugas itu
pada saat melaksanakan pendataan kan sudah dibekali peta kalau di kita itu ada namanya peta blok sensus. Oke. Nah itu untuk melihat petugas itu wilayah kerjanya itu supaya jelas, supaya jangan sampai double dengan petugas atau tabrakan dengan petugas yang lain, atau supaya tidak ada yang terlewat gitu. Itu. Jadi pendataannya dari rumah ke rumah semuanya dilakukan pendataan door to door, tidak ada yang terlewat. Nah yang kedua, petugasnya dari mana saja. Jadi petugasnya ini kemarin kita melakukan rekrutmen Pak ya. Baik. Rekrutmen petugas untuk menentukan sebanyak 337 petugas itu. Petugas itu juga dari mitra-mitra statistik, siapa saja yang mau mendaftar untuk menjadi petugas, tapi yang kemarin kita berharap bahwa petugas itu sebagian besar dari wilayah desa setempat. Baik. Dan ketika petugas di wilayah desa setempat itu mungkin masih ada kekurangan, bisa ketika ada yang dari desa lain kelebihan bisa kita suplai ke wilayah itu. Misalnya di salah satu desa itu petugasnya 30 orang, tetapi hasil rekrutmen itu cuma yang bisa dinyatakan lolos itu 25 orang, maka yang 5 orang kalau misalnya petugas di desa lain itu kelebihan, kita bisa share ke situ. Tetapi yang kita utamakan kemarin adalah yang petugas-petugas itu sebisa mungkin dari wilayah itu sendiri atau dari desa itu sendiri. Baik. Bisa dari kalangan mahasiswa, bisa dari kalangan ibu-ibu dasawisma. Pokoknya yang penting memenuhi syarat sesuai yang dipersyaratkan oleh BPS. Misalnya pendidikan, minimal SLTA, HP-nya, RAM-nya berapa itu karena nanti ada hubungannya dengan laporan dan aplikasinya. Nah, itu, ya saya kira itu. Itu Pak Edi bagaimana? Mungkin sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Ya, cukup jelas, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Mas. terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini berarti memang nantinya akan menjadi agenda ya Pak ya? Maksudnya atau agendanya sudah terlaksanakan ketika rekrutmen sebanyak 300-an orang itu sudah diterima. Nantinya tinggal pelatihan dan akan diutus ke berbagai daerah yang memang sudah dipetakan tadi. Iya. Jadi tahapannya itu kan kita dimulai dari rekrutmen petugas. Baik. Dan sebelumnya itu memang sudah ada guidance-nya. Berapa sih jumlah petugas yang dibutuhkan di Kota Batu? Itu tentunya merujuk berapa rumah tangga yang ada di Kota Batu. Betul. Ketika misalnya di Kota Batu itu ada sekitar 70.000 KK. Nah, setiap petugas itu memiliki tanggung jawab untuk mendata itu lebih kurang 250 KK. Oke. Dan ketika dibagi itulah maka ketemunya sebanyak 337 itu termasuk pengawasnya. Nah itu. Jadi satu petugas itu sekitar 250 KK itu kurang lebihnya. Karena ketika misalnya satu RT atau misalnya bebannya 7 RT. 7 RT itu misalnya jumlahnya 260 KK kan nggak mungkin satu RT akan dipecah dengan petugas lain. Oh betul. Nah bisa juga yang mungkin misalnya 7 RT itu hanya 240 kan nggak mungkin yang 10 diambilkan dari RT lain. Betul. Nah itu sehingga plus minus 250 KK setiap petugas dan itu diharapkan selama 1 bulan dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November sudah clean, sudah selesai dalam pendataan itu. Baik, termasuk nantinya untuk para petugas ini juga akan dipantau juga kan Pak ya dari pihak BPS-nya sendiri ya? Iya, jadi di setiap 4 petugas itu akan ada 1 pengawas. Oke, baik. Jadi 4 petugas itu akan ada 1 pengawas. Pengawas ini setiap hari bisa hari ini ngawasi petugas 1, besok petugas 2, lusa ini. Nah pengawas itu bukan hanya mengawasi aja. Ketika ada data yang dikumpulkan dalam tanda kutip itu kurang pas, tidak benar, nah atau mungkin ada isiannya yang salah dan lain sebagainya. Nah pengawas ini yang akan memberikan arahan kepada mereka.
Nah, nanti di atas pengawas ini ada lagi Koseka. Apa itu, Pak? Koseka itu koordinator statistik kecamatan. Oke, lebih tinggi lagi berarti, Pak ya? Iya, lebih tinggi lagi Koseka. Jadi Koseka itu kemarin itu karena kita 3 kecamatan, setiap satu kecamatan itu ada 2 Koseka. Baik. Itu jadi 2 Koseka, kalau misalnya petugasnya ada sekitar 100 orang, ya berarti Koseka 1 itu membawai 50 petugas. 50 misalnya petugas ya, itu. terbagi 2 ya. Nah, di bawahnya Koseka yang pengawas tadi, pengawas membawai 4 petugas. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Dan ini juga dimaksudkan ketika ada masalah-masalah, misalnya petugas ada masalah, ada yang tidak bisa ditangani, maka akan lapor ke pengawas. Pengawas ternyata masih belum bisa menangani, akan lapor ke Koseka. Oke. Nah, Koseka juga belum bisa ini, maka subjek meter di kabupaten atau di kota, BPS Kota Batu akan turun tangan. Gitu, Dan Pak, kalau ya. itu masih belum bisa ini, maka saya yang akan turun tangan. Baik, luar biasa sekali Jadi ada ya. tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Baik, itu sepertinya juga nanti akan ada sebuah gambaran ketika terjadi sebuah masalah. Tapi kita akan beri dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Siang karena kita akan melanjutkan kembali mengenai program dari BPS Kota Batu, yaitu registrasi sosial ekonomi di tahun 2022. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Dialog Siang Special Talks. Pada siang hari ini pun juga kita telah berbincang-bincang dengan Pak Parjan juga, dan termasuk juga tadi sudah ada penelpon yang masuk ya. Kalau mungkin tadi kita sempat membahas mengenai bagaimana nantinya beberapa petugas-petugas dari BPS ini nanti akan dibagikan atau mungkin menuju ke rumah-rumah. Ini juga saya ada pertanyaan ke Pak Parjan juga nih, Pak. Sepertinya ketika kita berbicara tentang pengolahan data statistik atau mensensus penduduk yang ada di khususnya Kota Batu, ini kan juga untuk program registrasi sosial ekonomi di 2022 kan ada program yang juga pastinya mirip dengan program ini yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira beberapa kesulitan apa sih, Pak, yang biasanya dihadapi ketika program ini dijalankan dan juga ini juga berhubungan dengan masyarakat juga gitu, Pak? Ya, terima kasih ya. Ya, BPS itu kerjanya kan mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data, Betul. menyajikan ya. Tentunya di dalam perjalanan itu juga tidak mudah, gitu, dalam mengumpulkan data itu. Dalam pengumpulan data itu tentunya teman-teman itu juga banyak kendala yang dihadapi. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Baik, seperti apa itu, Pak? Ya, misalnya ya, ketika kita datang di rumah tangga elit itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang rumah tangga yang biasa. Baik. Di rumah tangga elit itu kan kita mau masuk aja sudah dijaga satpam. Baik. Nah, itu juga satpam ketika kita mau masuk, mau ketemu. Nah, yang rumah tangga itu pun juga jarang di rumah. Nah, itu. Nah, disitulah dibutuhkan ketekunan dari petugas ini gitu. Kapan bisa ketemu? Kalau kadang petugas kami datang pagi ternyata mereka belum bangun. Datang siang mereka sudah berangkat. Nah, datang malam mereka sudah tidur. Istirahat ya, itu dia berarti ya, Nah, Pak, itu ya. kan bagian dari salah satu kendala yang kita hadapi di lapangan. Betul, betul, betul. Ya tentunya harus sabar-sabar kita janji kira-kira yang beliaunya itu bisanya jam berapa. Jadi di dalam pendataan ini tidak melulu dilaksanakan harus di jam kerja. Karena ini kita yang harus ngalah bahasa kasarnya. Menyesuaikan juga ya, Pak, harus ya. ngalah. Baik. Kira-kira yang bersangkutan ini ada di rumah jam berapa. Yang kerjanya pedagang di pasar pulang jam 6 sore. Ya kita datang jam 7 malam kan ada di rumah. Nah, yang biasanya petani dari pagi sampai jam 4 sore di ladang ya kita datangnya sore. Nah gitu ya, kita yang harus menyesuaikan. Kalau yang biasanya ada di rumah ya alhamdulillah kita bisa, petugas saya bisa datang setiap saat. Itu adalah bagian dari kendala-kendala yang biasa dihadapi oleh teman-teman. Yang biasanya lebih ke ekstrim gitu, Pak. Maksudnya memang tidak terpaut jadwal atau mungkin ada hal yang memang pernah nih
dari Pak Parjan sendiri mengetahui, wah ini masalahnya cukup cukup besar dan bisa dibilang ini sampai ke ranah atas gitu kan? Ya, pernah ya. Itu karena ada yang menolak untuk dilakukan pendataan. Oke, Jadi, alasannya kenapa itu Pak? ya alasannya kadang-kadang ya macam-macam. Mhm. Itu alasannya itu kadang karena KTP saya belum di sini, saya baru pindah di sini. Itu ada. Baik. Tetapi yang bersangkutan itu jelas-jelas tugas di sini. Nah, seperti itu sehingga harus Oke. turun tangan menjelaskan yang lebih istilahnya lebih paham lah kita gitu. Yang seperti itu kadang-kadang terjadi. Mhm. Begitu juga yang rumah-rumah mewah itu kan kita masuk juga nggak mudah. Mhm. Juga di wilayah-wilayah khusus itu memang kita harus koordinasi dengan ya istilahnya di wilayah khusus itu Ya, pihak terkait Pak ya. pihak terkait itu harus intent gitu. Baik. Nah itu kalau yang rumah tangga biasa saya kira teman-teman itu koordinasinya dengan RT, dengan RW, saya kira sudah berjalan dengan baik. Karena memang sudah diberikan pelatihan juga sebelumnya Pak ya. Ya, petugas-petugas ketika turun ke lapangan itu sebelum turun itu harus dilatih dulu. Kemarin dilatih selama 2 hari full, Mhm. itu di beberapa TC. Nah itu Oh, baik. dikasih pembekalan bagaimana tata cara pengisian, konsep, definisi dan lain sebagainya. Itu mereka di dalam mengartikan, mendefinisikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu dari Sabang sampai Merauke harus sama. Nah, Yang dimaksud keluarga itu apa sih? Mhm. Itu kan. Kan bisa juga yang si A mengartikan lain, si B mengartikan lain. Kan Betul. bisa juga. Nah ini tujuannya untuk dilakukan pelatihan mereka itu untuk memberikan persepsi yang sama di dalam konsep dan definisi yang tertera di dalam pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang akan dibawa turun ke lapangan nanti. Karena memang termasuk tugas yang gampang-gampang susah Pak ya untuk bertemu dengan masyarakat kita, entah itu terpaku dengan jadwal, entah itu mungkin ada penolakan juga, dan itu juga sudah termasuk ke dalam sebuah pelatihan yang memang 2 hari tadi sudah dilaksanakan tuh Pak berarti ya? Ya, tentunya di dalam pelatihan itu kan juga ada diskusi-diskusi ya. Betul. Diskusi-diskusi saya selalu menekankan Mhm. kalau ada yang belum paham, ada yang belum jelas silahkan ditanyakan segamblang-gamblangnya dan kepada instrukturnya saya sampaikan juga untuk memberikan penjelasan kepada petugas-petugas ini dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti dan gamblang sehingga teman-teman itu nanti ketika turun lapangan tidak menemui masalah atau kendala yang cukup berarti. Baik, ini semoga nantinya juga akan menjadi program yang juga akan membantu kita semua pemirsa. Tentunya untuk Anda yang ada di rumah juga jangan takut atau mungkin jangan malah menutup pintu ya, dibuka ya. Mungkin sebelum kita akhiri untuk perbincangan kita di siang hari ini ada yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah, Pak? Ya, terima kasih. Saya berharap kepada seluruh warga Kota Batu untuk bisa menerima petugas kami yang akan melakukan pendataan dengan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya karena tujuan kita adalah tugas mulia karena data yang akan dikumpulkan nanti akan sangat bermanfaat untuk program-program perlindungan sosial maupun program-program pemberdayaan masyarakat khususnya yang ada di Kota Batu. Sekali lagi saya mohon kepada masyarakat yang ada di Kota Batu untuk menerima petugas kami dengan memberikan jawaban yang benar dan jujur. Terima kasih. Ini kalau misalnya pemirsa yang dari rumah ingin bertanya-tanya langsung Pak, maksudnya ke pihak BPS-nya sendiri bisa menghubungi kemana Pak kalau boleh tahu? Bisa menghubungi ke kami, bisa juga Lewat sosial media mungkin? Sosial media bisa, ada Instagram, ada Facebook, atau juga ada istilahnya kami itu ada aplikasi Pandawa. Itu Pandawa itu permintaan data lewat WA. Bisa juga itu dipakai sebagai sarana komunikasi untuk misalnya ada yang kurang jelas dan misalnya ada warga yang belum didata, silahkan konfirmasi ke kami. Loh, kami belum didata, kira-kira ibu siapa atau bapak siapa, lokasinya di mana, maka nanti insya Allah petugas saya akan datang ke sana. Atau mungkin petugas kami yang di wilayah itu belum sampai ke situ, kami akan cek, kita minta untuk datang mendata di
orang-orang yang belum terdata tersebut. Baik, itu dia tadi lewat sosial media yang di situ juga tertera kontak yang bisa dihubungi juga ya Pak ya. Dan termasuk juga kalau Anda ingin mengetahui mengenai kegiatan dari BPS sendiri, khususnya Kota Batu, bisa langsung dicek di YouTube-nya juga, yaitu di Badan Pusat Statistik Kota Batu. Jadi banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan, termasuk untuk Bapak Parjan juga. Terima kasih yang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga nantinya untuk program registrasi sosial ekonomi ini bisa berjalan lancar dan juga nantinya bisa menyeluruh ya, seperti yang tadi diucapkan dari Pak Parjan juga, bahwa memang ini menjadi satu pintu untuk semua data statistik di seluruh Indonesia Pak ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Bapak Parjan sendiri, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa. Atas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Roy Pradana pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.